tidak melahirkan dua saja, ada dua lagi, ada 4 orang anak, yang walaupun hari ini hanya 2 orang yang ada di sini, kita percaya bahwa setiap orang yang hidup dalam Tuhan, kematiannya diatur oleh Tuhan. Saya ulang, orang yang percaya kepada Tuhan, kematiannya diatur oleh Tuhan. Ketika bangsa Israel keluar dengan satu komando di bawah kepemimpinan Nabi Musa, dalam perjalanannya mujizat Allah begitu banyak yang mereka lihat. Di tengah perjalanan mereka hendak melakukan pemberontakan terhadap kepemimpinan Musa. Bukan orang lain, kedua adik saudaranya Miriam dan kakaknya Harun. Lalu terjadilah pergolakan yang begitu hebat. Hampir-hampir Israel dibawa untuk celaka. Dalam perjalanan orang percaya di muka bumi, tidak terlepas dari ikatan keluarga. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, baik ke sana ke sini, ke timur, ke barat, utara, dan selatan, sering terjadi tarik-menarik masalah keimanan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Walhasil apa yang terjadi dalam catatan Israel, Musa yang seharusnya sebagai individu dan sebagai pengikut terdekat Kaleb dan Yosua, atau Yosua dan Kaleb sebagai pengikut setia, generasi muda yang kokoh bersama-sama dengan Musa, mereka berharap bahwa satu kali kelak mereka akan masuk sama-sama ke Israel atau Yerusalem sesuai dengan firman Allah. Tetapi apa yang terjadi? Musa hanya sampai di Bukit Nebo. Dia hanya diizinkan Allah untuk melihat letaknya Israel, dan dia tidak sampai sana. Demikian pula perjalanan manusia kita. Terkadang kita mempunyai banyak rencana yang indah, tetapi Allah berencana lain dalam hidup kita. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan juga ada untung, ada rugi, ada susah, ada senang, ada emosi, ada pertengkaran, ada perkelahian, ada perbedaan pendapat, tetapi juga ada Roh Kudus memberikan kedamaian di hati kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Di dalam Mazmur 94 ayat 12 berkata begini, berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Tauratmu. Haleluya. Kau hajar di sini artinya dalam pendirikan kita, dalam pengiringan kita, ada susah, ada senang, ada sakit, ada sehat, bahkan kematian. Tetapi dikatakan begini, berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Tauratmu. Semua kita pasti akan mati. Kematian ini adalah pelajaran bagi yang hidup. Bisa bilang amin? Kematian ini kita semua hadir melihat hari ini. Kalian terbaring kaku. Tapi menurut firman Tuhan, yang kau ajari dalam pengasihan Tuhan, kau ajari. Hidup ini diajari bahwa satu sekali saat kita juga akan sama seperti beliau yang saat ini. Haleluya. Sebabnya di dalam Tuhan kita berbahagia. Tidak ada kebahagiaan lain yang lebih istimewa di dalam Tuhan selain hidup di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Di dalam Mazmur 112, puji Tuhan, ayat yang pertama berkata begini, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Malam ini kita semua kumpul, kita mau belajar bahwa kita juga suatu saat akan mati. Tapi dikatakan firman Tuhan, berbahagialah, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya, yaitu perintah Tuhan untuk hidup berdoa, untuk hidup beribadah, untuk hidup setia
sepanjang hidup kita dan percaya kita hanya kepada Tuhan, tidak ada Allah lain. Susah panggil Tuhan, sakit panggil Tuhan, kematian datang pun segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jika percaya katakan amin. Puji Tuhan. Yang berikut Mazmur 119 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Yang hidup, mati sudah tidak dengar. Kematian hari ini memberikan pelajaran kepada kita. Berbahagia mereka yang hidup menurut Taurat Tuhan dan hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Pesan firman Tuhan kepada semua keluarga adik Onan, juga kepada ibunda kekasih adik kakak dan keluarga. Sepanjang hidup jangan jadi orang pemalas, jangan jadi orang yang suka berontak di hadapan Tuhan, tapi harus setia cari Tuhan. Setia cari Tuhan. Tidak ada solusi lain. Setia cari Tuhan. Setia cari Tuhan, itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Mazmur Raja Daud dalam kesukaan dia menghadapi kesukaran hidup, dia tetap bilang berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Haleluya. Ayat yang kedua bilang begini, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Segenap hati kita datang cari Tuhan, maka segala keluhan, segala masalah hidup kita akan ditolong oleh Tuhan. Ketidakmustahilan itu akan terjadi dalam diri kita ketika kita tidak percaya. Haleluya. Tapi kalau kita percaya, tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti lakukan perkara-perkara yang ajaib. Saya sebagai hamba Tuhan, saya terlalu percaya. Setiap dia bisa datang gereja, saya peluk dia dan saya selalu bilang, berdoa dan senantiasa berobat dengan darahmu. Karena saya sendiri sebagai kesaksian, anak kekasih saya sudah dicas oleh kesehatan HIV, tapi saya tidak kenal. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya berdoa terus-menerus selama 1 tahun, setiap malam tidak putus, dan Tuhan buktikan kuasa. Tuhan pulihkan dengan kuasa. Kuasa Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab itu bagi anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, cari Tuhan. Jangan bermasa bodoh. Jangan bermasa bodoh. Haleluya. Mazmur 127 ayat yang kelima berkata begini. Mazmur 127 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ini bicara tentang kesiapan orang percaya pada waktu berperang. Berperang di muka bumi, berperang menghadapi tantangan kehidupan, ekonomi, kesulitan, masalah hidup. Berbahagialah mereka yang telah mengisi tabungnya dengan panah yang penuh. Tabung itu bicara tentang hati, panah itu bicara tentang firman yang harus masuk penuh di dalam hati kita dan hidup kita, supaya firman itu yang membawa kita menghadapi setiap peperangan di muka bumi. Haleluya, 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 haleluya. Dia ada di sini dan Roh Kudus ada di sini, memberikan penerangan yang baik buat saya dan saudara. Isi hidupmu dengan firman sebanyak-banyaknya, supaya waktu menghadapi masalah hidup seperti ini, kita tetap tenang, kita menghadapinya dengan sukacita, karena Tuhan mengerjakannya begitu luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Mazmur 128 ayat 1 bilang begini, dan yang ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Tidak ada manusia diciptakan untuk masa bodoh dan tidak menyembah Allah, tidak setia beribadah, tidak setia berdoa. Tidak ada. Kita diciptakan oleh Allah, kita dididik untuk selalu menjadi umat pemuji, penyembah di dalam roh dan kebenaran. Kematian ini memberikan isyarat pengajaran terbaik bagi saya dan saudara. Mari kita belajar bagi yang hidup, jangan bermasa bodoh, setia mencari Tuhan.
Ada banyak pendukung ayat firman Tuhan yang begitu luar biasa yang akan saya sampaikan kepada saudara. Tapi saya sudahi dan saya cukupkan sampai di sini. Saya tambahkan 3 ayat buat penghiburan bagi saudara. Di dalam kitab Amsal, puji Tuhan, Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 berkata begini. Puji Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Orang yang memperoleh hikmat itu mendidik kita untuk takut akan Tuhan. Hikmat itu mendidik kita untuk cari Tuhan. Kepandaian ini mengajar kita supaya kita atur hidup ini dengan baik. Orang tua bicara, dengar-dengaran, jangan melawan, sebab orang tua adalah Allah kedua bagi manusia daging kita yang dipercayakan untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada anak-anak. Jika percaya katakan amin. Tuhan Yesus luar biasa. Puji Tuhan. Di dalam Amsal 8, puji Tuhan, Amsal 8 ayatnya yang ke-32 berkata begini. Puji Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Haleluya. Anak-anak bisa bilang amin. Ikuti nasihat orang tua dengan baik. Ikuti perintah Tuhan dengan baik. Rajin beribadah, setia beribadah, supaya Tuhan terus menyertai, melindungi, memberkati. Ayat 34 bilang, berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiap pintu gerbangku. Haleluya. Ini bicara tentang apa? Kesetiaan kita untuk mencari Tuhan. Haleluya. Tundukkan kepala dan tutup mata. Haleluya. Di luar, di dalam, tundukkan kepala dan tutup mata.